misalnya Pak Anies ini dengan desak Anies turun ke daerah-daerah menerima tantangan berdiskusi dengan masyarakat langsung begitu. Seberapa besar pengaruh kampanye, gaya kampanye yang dilakukan oleh ketiga calon ini dengan perolehan hasil survei belakangan? Halo? Iya, Mas Burhan. Oh, ke saya, oke. Iya. Iya, jadi memang begini Iqbal, belakangan memang sudah ada indikasi di mana pendekatan Anies di media sosial itu cukup menarik netizen ya, terutama dari Hmm. kelompok rasional. Tetapi lagi-lagi yang harus jadi semacam masukan buat paslon 01 adalah jangan terlalu aktif di Twitter. Jadi Kenapa, X Mas? atau platform Twitter itu terlalu kecil. Jadi Hmm. data saya menunjukkan hanya 7% tuh populasi masyarakat Indonesia yang terkoneksi dengan Twitter. Itu terlalu elit. Justru harusnya masuk ke TikTok, ke YouTube, ke Hmm. IG. TikTok tuh paling besar. Dan kalau Iqbal lihat TikTok, itu sangat 02 sekali. Karena memang investasi paslon 02 untuk masuk ke jejaring platform yang banyak diikuti oleh netizen itu cukup besar dan lama. Dan Oke. sepertinya ya, paslon 01 atau 03 tidak cukup agresif ya untuk mendekati segmen netizen yang aktif di platform seperti TikTok. Nah, mungkin baru Hmm. belakangan ya muncul live atau apa Oke. namanya live di Jadi cukup besar ya, TikTok gitu ya. Mas Tetapi menurut Burhan, saya, iya, pengaruh itu media besar sekali. sosial. Di data Hmm. saya, TikTok, Facebook, IG, YouTube itu platform-platform yang gemuk, yang banyak diikuti oleh netizen. Hmm. Sementara Twitter meskipun jumlahnya kecil memang lebih banyak diikuti oleh kalangan opinion maker, tetapi kalau pengen punya efek elektoral lebih masif, ya saya kira tidak Oke. bisa hanya bergantung di Coba Twitter. kita tanya perspektif Mas Gun-Gun sebagai salah satu konten creator nih Ya. yang sering juga sharing di media sosial. Mas, seberapa besar sih pengaruh gaya kampanye yang semakin mendekati hari pemilihan ini ya, kemudian diamplifikasi lagi melalui media sosial, seberapa besar pengaruhnya? Ya, menurut saya sekarang ini salah satu model kampanye yang potensial meraup suara itu memang connected media ya. Satu media terhubung dengan media-media lain seperti tadi misalnya kita perhatikan posisi Pak Anies ya belakangan yang meningkat bukan hanya dari sisi percakapan tapi dari sisi engagement itu semakin tinggi itu ketika misalnya sudah mulai masuk ke TikTok dengan live TikTok ya. Kemudian Hmm. juga ada Anies Bubble kemudian di Twitter atau di X dan dihubungkan juga dengan posisi perang opini di darat melalui desak Anies. Dan ini tentu kalau kita berkaca misal dari pengalaman dulu triple O ya, Obama tuh ada namanya triple O, Obama Online Operation ya. Hmm. Dan salah satu model kampanye yang dipakai itu adalah connected media. Dan itu mampu melahirkan yang disebut 1 million strong for Obama. Tidak hanya bergerak dalam arti percakapan, tapi juga sampai pada partisipasi baik konvensional maupun non konvensional. Nah, ini menurut saya memang bisa mungkin juga menjadi rujukan bagi siapapun kontestan bahwa tidak cukup hanya memanfaatkan sosial media di era filter bubble dan di era echo chamber atau uang emas seperti sekarang. Makanya kemudian harus ada yang disebut keterhubungan antara sosial media itu dengan basis-basis komunitas di offline karena suara kan ada di TPS, suara ada di komunitas-komunitas. Makanya kemudian ketika Pak Anies ya mampu memodifikasi strategi kampanye belakangan yaitu dengan model connected media live di TikTok yang tadi Mas Burhan sampaikan di situ Gen Z dan milenial banyak sekali ya mengadaptasi ragam dinamika percakapan dan macam-macam ya proses kalau saya bahasakan itu namanya symbolic convergence ya. Hmm. Jadi ada proses berbagi kesadaran bersama, ini istilah Borman sebenarnya Ernest Borman. Soal berbagi kesadaran bersama dan itu bisa menyapa, kemudian menanggapi, kemudian ada semacam hubungan emosional yang terbangun dan fungsionalnya bisa didesak Anies ketika misalnya bagaimana bisa program gagasan orientasi ke depan itu didedah
Sehingga kemudian ada yang disebut dengan proses kekitaan yang terbangun, dan semakin kuat kekitaan antara calon pemilih dengan kandidat, maka akan memperbesar probabilitas perolehan suara. Oke. Dan menurut saya Mas Iqbal, salah satu yang kemudian memberi insentif belakangan pada Pak Anies adalah juga perubahan metode dan model dalam kampanye. Ya. Oke. Sampai disebut punya nama Korea sendiri ya, Park Anies katanya, dan dengan apa namanya tagline Anies Bubble-nya. Mas Burhan, ini saya baru baca ya, ada komunitas atau relawan dari nomor 1 dan nomor 3 katanya akan bertemu dan katanya akan deklarasi. Memang kita tidak bisa apa namanya serta-merta menunjukkan itu sebagai indikasi bahwa itu akan terjadi koalisi, tapi artinya kan ada sebagian kecil dari masyarakat, dari relawan yang menginginkan itu terjadi. Nah, kalau ini kita korelasikan dengan pernyataan dari para politikus, karena tentunya ada perbedaan ideologis ya antara partai yang bergabung di nomor 1 dengan partai yang bergabung di nomor 3. Bagaimana Anda melihat korelasi di situ nanti untuk melihat potensi 2 putaran ini? Ya, memang sekarang paslon 01 dan 03 berebut ya tiket untuk bisa menemani Pak Prabowo di putaran kedua jika Prabowo gagal membungkus kemenangan dalam satu putaran. Jadi memang ada upaya untuk menjalin kolaborasi antara Anies dan Ganjar. Tetapi lagi-lagi per hari ini keduanya dihadapkan pada realitas di mana salah satu di antaranya potensial tidak lolos putaran pertama, dan karenanya menyiapkan skenario kalau terjadi putaran kedua ada upaya untuk menjalin koalisi. Tetapi Iqbal, yang harus diwaspadai itu sebenarnya basis pendukung 01 dan 02 yang menurut saya sangat berbeda pendulum ideologis. Kalau dari sisi elit mungkin bisa diupayakan koalisi antara 01 dan 03. Tentu ada hambatan di sana sini, tetapi lebih mudah menjalin koalisi di tingkat elit ketimbang menjalin koalisi di tingkat massa. Karena kalau di tingkat massa itu bukan semata-mata urusan interest atau patronase, tapi yang paling krusial itu urusan primordial, urusan ideologi, urusan chemistry. Itu luar biasa kompleks ya. Nah, basis 01 itu kan dari sisi politik Islam itu sangat tinggi tuh penerimaan terhadap indeks politik Islam. Sementara 03 itu cenderung resisten. Nah, itu nggak mudah itu menjalin koalisi di tingkat massa. Karena pada ujungnya Iqbal, itu suara elit dengan suara warga biasa itu sama nilainya di mata pemilu. Dan karenanya kalau misalnya ada upaya untuk menjalin koalisi di tingkat elit, itu kalau tidak bisa ditularkan, dirembeskan ke bawah, itu secara elektoral nggak ada gunanya. Tetapi paling tidak pendekatan-pendekatan elit itu kan coba untuk menetralkan atau setidaknya mulai mencairkan hubungan kekakuan di tingkat massa. Sehingga kalau misalnya terjadi putaran kedua, diharapkan tidak terlalu sulit untuk menularkan kesepakatan elit menjadi keputusan massa. Oke, Mas Gun-Gun, Mas Burhan bilang suara elit itu bagaimana caranya bisa diterjemahkan ke bawah? Bagaimana Anda melihat ini korelasi antara komunikasi yang dibangun oleh elit kemudian bisa diterjemahkan kepada grassroots di bawah? Ya, ada dua pendekatan. Pertama, bagi elit yang berada di struktur partai tentu harus mengoptimalisasi peran dan fungsi bekerjanya struktur ya, seperti misalnya partai itu harus mengoptimalkan kalaupun misalnya terjadi koalisi itu dan pasangan calon yang didukung itu betul-betul harus diefektifkan komunikasinya ke bawah, jangan sampai kemudian keputusan itu hanya keputusan elitis. Dan yang kedua, karena ini era sudah berubah ya, dari one to many communications itu menjadi many to many communications, jadi nggak bisa lagi model-model linear, model-model yang searah, tapi model-model reciprocal, model timbal balik, di mana pergerakan komunikasi itu jangan berhenti pada pendekatan-pendekatan formal. Makanya misalnya bagaimana merangkul arus bawah atau masyarakat ya awam, masyarakat yang kerap kali kemudian bisa dimasuki oleh siapa saja, itu kemudian melalui menurut saya paling tidak 3 pendekatan. Pertama, narasi yang jelas, terutama narasi yang sesuai dengan segmennya. Yang kedua, bagaimana membangun kesadaran.
Oke, baik. Mas Gun-Gun? Oke. Baik, kami mengalami kendala komunikasi. Baik, terima kasih Mas Gun-Gun Herianto dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi sudah memberikan perspektifnya untuk Selamat Pagi Indonesia. Kami harapkan tentunya diskusi ini tidak hanya satu putaran ya, karena masih ada diskusi selanjutnya nanti di putaran-putaran berikutnya. Dan pemirsa, itulah tadi perbincangan kami, dan kami tentunya masih akan kembali dalam Selamat Pagi Indonesia dengan informasi utama dan terkini lainnya. Tetaplah bersama kami.